sebagai Darmi adalah tokoh utama adalah Ananda Naila. Silakan maju. Nah, ini adalah pemeran dari tokoh Darmi. Kedua, pemeran sebagai Ibu Darmi adalah Nabila. Silakan maju. Nah, ini adalah pemeran dari Ibu Darmi. Selanjutnya pemeran sebagai teman. Satu, teman Ridho. Queen Winsa. Kemudian sebagai teman dua adalah Baik dan Kalista. Kemudian yang sebagai teman tiga Rehan dan Tata. Nah, selanjutnya pemeran pedagang ya adalah Tara dan Bayu. Bayu? Bayu? Oke. Kemudian yang terakhir adalah narator adalah Aisyah. Nah, ini adalah para pemeran drama legenda berjudul Batu Menangis dari Kalimantan Barat. Berikan aplaus yang meriah buat anak-anak kelas 4. Baik, untuk operator. Ya, silakan ke sisi panggung. Ia tidak melakukan apa-apa. Ia juga tidak mau membantu ibunya. Setiap hari kerjanya hanya berdandan. Ia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya jadi gelap seperti ibunya. Suatu hari, Ibu Darmi hendak bekerja di ladang. Ia akan bekerja sampai sore sebab musim panen sudah tiba. Yang sedang menyisir rambutnya yang indah terkejut. Kalau aku memasak, tunggu. Nanti kan aku keramas. Lalu kalau aku mengatakan cuaca, kulitnya jadi hitam. Aku kan habis liburan. Ibu Darmi hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Sedih. Di ladang, Ibu Darmi bekerja dengan keras. Dia mengumpulkan hasil panen.
Setelah itu, dia akan menjualnya ke pasar. Dia tidak memperdulikan perutnya yang lapar. Setelah dia beristirahat sambil minum air kendi yang dibawanya, sambil berdoa dalam hati. Setelah pulang dari ladang, Ibu Darmi pulang ke rumah. Betapa terkejutnya di sana. Tidak ada makanan yang bisa dimakan. Darmi sama sekali tidak memasak. Darmi yang melihat ibunya pulang malah marah-marah. Ibu ini kemana saja sih? Aku kan lapar jadi tidak makan. Darmi, ibu tadi kan sudah punya memasak. Aku tidak mau. Darmi meninggalkan ibunya yang kelaparan. Keesokan harinya, ibu Darmi sudah bersiap dengan hasil panen. Dia akan pergi ke pasar. Akhirnya, Ibu Darmi terpaksa pergi sendiri dengan membawa hasil ladang itu ke pasar. Hasil panen dibawa sendiri oleh Ibu Darmi. Kasihan sekali, Ibu Darmi sangat kelelahan. Ya nak, kemarin sore baru saja dimanennya. Tentu sayurnya masih segar. Baiklah Bu, akan saya pulang kemarin. Ibu Darmi kelihatan senang sekali karena hasil panen telah dibawa oleh pedagang. Alhamdulillah, hasil panen telah habis. Uang ini bisa digunakan untuk makan beberapa hari ke depan. Sorenya, Ibu Darmi membawa uang hasil panen. Walaupun tidak terlalu banyak, hanya cukup untuk membeli benih dan makan beberapa hari. Darmi melihat ibunya yang sedang menghitung uang. Seketika mendekati ibu. Ya nak, akan ibu belikan. Tapi kamu harus ikut supaya ibu tidak salah beli. Akhirnya, Darmi dengan terpaksa ikut ibunya ke pasar. Darmi berbisik kepada ibunya. Bu, nanti kita jalan jangan dekat-dekat ya. Ibu jangan bilang saja. Kenapa Darmi? Pokoknya ibu berjalan belakang saja. Ia sebenarnya malu berjalan dengan ibunya yang berkulit gelap dan wajah yang tidak terawat. Tiba-tiba di tengah jalan ada seorang teman Darmi yang menghampiri dan bertanya. Kamu mau kemana? Aku mau ke pasar. Teman Darmi melihat ibu Darmi ini dengan pandangan bertanya. Darmi yang tidak ingin temannya tahu jika ia punya ibu yang kotor dan jelek segera menjauh. Ini berangkatku. Bukan. Betapa sedih saat ibu Darmi mendengarnya. Namun hanya ditahan dalam hati. Mereka melanjutkan perjalanan. Darmi bertemu dengan temannya yang lain.
Oh, dia temanku. Ibu Darmi sudah tidak kuasa menahan air matanya. Dia sudah tak tahan lagi menahan segala penghinaan Darmi kepada dirinya. Maka dia pun berdoa dalam hati. Ya Tuhan, sebaiknya Tuhan menghukumnya agar dia menjadi cerah. Setelah Ibu Darmi selesai berdoa, tiba-tiba Darmi menjerit. Ibu, ada apa dengan kakiku? Kakiku tidak bisa digerakkan lagi. Sedikit demi sedikit, Darmi menjadi kaku. Ibu Darmi menangis pilu. Maafkan ibu, nak. Ini semua karena perilaku terhadap ibu. Ampun, Bu. Aku tidak akan mengulangi ini lagi. Maafkan aku, Bu. Darmi menangis. Dia merintih sambil menangis, meminta ampunan ibunya. Sayang, semua tak bisa. Dia tetap menjadi batu. Dia harus menanggung semua kesalahan terhadap ibunya yang sudah merawat dan menjaganya hingga dia besar. Batu itu akhirnya dipinggirkan orang-orang dan disadarkan di tepi hingga sekarang. Batu itu masih ada di kalimatnya yang dinamakan batu menangis, karena melalui celah batu muncul air seperti tetesan air mata. Konon itu adalah wujud dari air mata Darmi yang menangis menyesali perbuatannya. Oke, terima kasih ya anak-anak telah menampilkan sebuah drama berjudul Kete